pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam upaya konsolidasi sesuai dengan undangan dari Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Cianjur. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yosep selaku Dewan Syuro, kemudian Bapak Dr. Ahmad Yani selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, kemudian jajarannya ada Pak Aden selaku Bendahara, Sekretaris yang selalu komunikasi terus, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak miskomunikasi, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga para dosen, ada ya para dosen? Ada. Nah ini saya belum pada kenal nih, jadi mohon maaf. Jadi memang karena saya belum kenal, momen ini kita jadikan adalah forum silaturahmi. Dan mudah-mudahan dari forum silaturahmi tersebut nanti akan muncul soliditas kita. Tadi saya mendengar yang disampaikan oleh Pak Haji Yosep itu luar biasa. Kita ini adalah berjamaah dan ini adalah satu perjuangan yang kita harapkan ini sukses dunia dan akhirat. Izinkan saya menyampaikan ya, paparan, dan ini jauh dari sempurna, hanya untuk memancing aja keseriusan pimpinan ADI saat ini yang tentunya disemangati oleh Bapak Kiai Haji Udep, kemudian juga Pak Deni, mudah-mudahan sudah hadir Pak Deni ya? Belum ya? Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama. Awalnya kalau misalnya diserahkan ke ADI saja, ya terus terang saya belum tahu apa-apa. Makanya nanti terkait dengan paparan ini pasti banyak kekurangannya. Dan saya memancing untuk disempurnakan bersama. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan pengelolaan ADI Akademi Dakwah Islamiyah Kabupaten Cianjur. Ini semangatnya semangat HUT RI, merah putih. Mudah-mudahan ini dengan semangat merah putih ini membangkitkan semangat untuk memajukan ADI ini. Baik, nanti highlightnya adalah saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan rapat konsolidasi. Sebetulnya sudah dari kemarin saya tektokan dengan Pak Ocang, dengan Pak Ade gitu kan. Kenapa saya ingin konsolidasi? Karena memang saya betul-betul nggak paham ya. Tapi saya ingin belajar supaya paham, supaya ke depan pengelolaan itu sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian saya akan menyampaikan sebuah konsep, yang konsep ini juga belum sempurna ya Pak Kiai Judep. Karena apa? Ya kita belum ketemu bareng untuk membuat konsep bersama. Jadi hanya lewat WA, saya kirim draft-draft, ya, ketika udah oke, siap, oke, maka gitu Pak. Kemudian program kerja sekilas juga, karena terus terang saya kesulitan, saya mulai dari mana? Ketika serah terima berita acara itu saya tidak melihat ya terkait dengan program yang sedang berjalan dan yang akan datang. Nah, kemudian juga dan yang lainnya terkait dengan hal-hal lain, nah, ya, nanti kita sampaikan. Nanti akan sekilas saya sampaikan program kerja. Dan yang keempat adalah tentunya nanti ini mengingatkan saja pembentukan tim rekrutmen mahasiswa. Jadi nanti mungkin ini akan dikomando oleh Bapak Direktur Kiai Haji Udep kemahasiswaan. Ya, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan yang terakhir ini saya akan memohon support needs ya, yang akan kita butuhkan agar operasional daripada Akademi Dakwah ini berjalan dengan lancar. Ya kan, faida azamta fatawakal Allah. Jadi dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, mudah-mudahan bisa mencari jalan sendiri untuk sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sekilas timeline yang sudah saya bagikan melalui Bapak Sekretaris ya, timeline kegiatan ADI di bulan Agustus. Dan ini tidak ada protes atau tidak ada usulan atau masukan untuk disempurnakan. Jadi nanti ini adalah gambaran catatan kita aja nih Pak Udep ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan 7 itu kita mengalokasikan untuk rapat konsolidasi. Dan alhamdulillah tanggal 6 ini terwujud ya. Yang dihadiri oleh ADI sendiri, kemudian Dewan Dakwah Indonesia,
dan para dosen. Para dosen juga mungkin sebagian ya, tapi alhamdulillah bisa kenal. Kemudian itu pembentukan tim rekrutmen mahasiswa, nanti kita serahkan kepada direktur, wakil direktur bidang terkait. Dan pada saat itu juga sampai dengan tanggal 9 kalau salah ada UAS dan ujian komprehensif, betul nggak? Tidak. Saya ini selalu koordinasi juga dengan Musrif karena ingin tahu. Kemudian 14 Agustus ada pelepasan mahasiswa ADI dan Musrif ya, Musrifah. Kedengaran? Iya. Ya, enggak ininya otomatis mati. Baik. Saya lanjut ya. Baik, dilanjutkan. Kemudian tanggal 16 perpisahan mahasiswa dan Musrif ya, Musrifah dengan direktur yang lama. Betul ya? Maka itu mah internal ini ya. Kecuali kalau diundang. Saya siap hadir menikmati. Baik. Kemudian yang tanggal 18 tanggal 19 keberangkatan Musrif ya ke DDI Bandung Jabar. Betul tidak? Betul ya. Dan yang terakhir keberangkatan mahasiswa ADI ke Jakarta bukan tanggal 27 tetapi tanggal 30 ya. Ini belum dikoreksi. Informasinya baru terakhir. Ini mungkin yang harus kita kawal dan alhamdulillah kita sudah mengawal sampai dengan rapat konsolidasi ini. Ini baru tahap awal pemanasan ini. Nah, berikutnya ini program kerja ADI sampai dengan akhir Desember 2025. Ini baru bayangan. Karena saya nggak ada data yang sebelumnya, gitu kan? Nah, mungkin ini sengaja memancing supaya gimana sih programnya itu. Tentunya saya di minggu 1 ini Pak Kiai Judep, punten kita harus melakukan rapat pimpinan ADI yang 3 orang itu, ya, yang utamanya ya. Jadi dibantu dengan nanti oleh Musrif mungkin ya dan personal administrasi. Itu di minggu pertama September 2025. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kemudian setelah itu kita membuat program kerja. ADI ke depan mau ngapain sih? Gitu kan? Nah, tentunya berkaca kepada ke belakang seperti apa. Itu yang saya harapkan itu data. Kalau datanya ada, ya kita menjadi patokan. Itu September 2005. Belum jelas di tanggalnya berapa, nanti setelah kita melakukan rapim. Kemudian mengawal implementasi program kerja. Nah biasanya kita tuh pandai membuat program kerja, tapi itu dikawal. Ya, sama Pak, di Ngabar juga begitu. Saya bentuk tim, ya, makanya agak bawel saya gitu kan, kepanang ngapunten. Ya, jadi harusnya mencari orang tuh ya dilakukan ya paling tidak ada pertemuan dulu, ada negosiasi dulu gitu kan. Ya, sehingga komitmen itu bisa dilakukan. Mengawal implementasi program kerja. Nah, mudah-mudahan Pak Kiai Yudep ini bisa kita kawal bersama. Dan yang terakhir, ketika program itu dilakukan, kita kan harus tahu ya, ini tercapai atau tidak. Makanya dilakukan evaluasi. Dan hasilnya tidak boleh dipendam sendiri, tapi dilaporkan juga kepada Ketua Dewan Dakwah Indonesia, bahkan Dewan Syuro. Itu harapan saya. Supaya apa? Supaya diketahui oleh semua. Berikutnya, saya belum tahu apa yang harus dilakukan, gitu kan? Karena data saya belum dapat lengkap. Gitu. Kemudian ini konsep ADI ke depan. Ini baru pemikiran, baru konsep. Konsep itu kan belum sempurna. Jadi nanti kita sempurnakan bersama. Jadi saya melihat di sini ada Dewan Syuro, kemudian ada pimpinan Dewan Indonesia, kemudian ada bidang pendidikan. Nah bidang pendidikannya benar Pak siapa nih? Kan membawai ADI nih. Itu Pak Derajat. Pak Derajat. Bidang pendidikan. Alhamdulillah. Jadi nyambung nih Pak. Nyambung Pak Derajat, alhamdulillah. Nih. Kemudian turun nih ke yang di lingkar itu ADI. Ternyata ADI itu ada direktur, ada wakil direktur 1, wakil direktur 2, staf tata usaha, dan musrifah. Itu satu kesatuan yang harus solid. Insya Allah, kalau yang 5 komponen ini bisa solid, insya Allah akan didukung oleh yang tadi berjamaah tadi.
Nah, ini. Kemudian yang terakhir tentunya kita mendorong mahasiswa supaya tembus ke STID. Gitu kan, ini tugas mulia ini. Berikutnya ini sekilas lah, sekilas. Nah, harapan kita ke depan ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Keji Udep, itu kita mungkin berpeluang dan sudah disampaikan kemarin tuh sama Pak Dewan Suro, bisa bekerja sama dengan ISTD untuk mandiri, ya, termasuk juga dengan DMI. Nah, mungkin nanti teknisnya yang lebih tahu tentunya adalah Pak Udep. Pak Udep lagi ya. Seperti itu. Jadi konsep ke depan, mohon izin nanti Pak Udep kita buat konsep ya, dan kita usulkan kepada Dewan Dakwah Indonesia supaya kita mandiri. Nah, insya Allah kalau kita mandiri mungkin kita lebih maju selangkah. Berikutnya adalah ini. Nah, tadi yang ketinggalan. Ternyata dari pimpinan DD itu tidak kalah urgennya adalah adanya bendahara dan sekretaris. Fungsinya apa? Ini harapan kita adalah jadi sebagai police and support for operation. Jadi mendukung kebijakan dan juga support untuk operasionalnya ADI. Itu kan maksimal Pak Ade punten, ya kan, maksimal. Kemudian juga kita selaku yang di lingkaran biru itu, dari direktur sampai mursif itu adalah bagaimana mensupport kebutuhan untuk operasional ADI agar mahasiswa itu sukses dunia akhirat. Dan itu ya, nah, sampai kita mengantarkan menjadi S1 dan bisa mengamalkan ilmunya. Insya Allah kita juga kebagian pahalanya. Itu harapan kita. Dan ini mungkin yang saya tekankan selalu, soliditas. Kenapa? Karena soliditas pimpinan ADI ini harus kuat dan betul-betul solid, sehingga kita bekerja nyaman dan ini menumbuhkan semangat. Jadi ada direktur, kemudian ada wakil direktur 1, ada wakil direktur 2. Kita berbagi peran. Tugas direktur apa? Wakil direktur 1 apa? Wakil direktur 2 apa? Dan tentunya kita dibantu oleh siapa? Oleh staf tata usaha. Ini merah. Karena belum ada, Pak. Siapa? Gitu kan? Belum ada, saya belum mendapat siapa orangnya. Nah, ini PR kita bersama. Kemudian ada musrif, musrifah. Nah, ini kan dibantu oleh musrif, musrifah. Inilah satu kesatuan yang harus solid dan tentunya harus melakukan informasi, komunikasi, koordinasi, ya kan, konsolidasi, kemudian juga melakukan evaluasi agar kita berprestasi. Harapannya seperti itu. Pokoknya mah ujungnya berprestasi. Dan berikutnya adalah ini soliditas pimpinan ADI Cianjur. Harapan kita merujuk pada kekompakan, kesatuan, dan kebersamaan dalam kepemimpinan ADI. Ini yang saya tekankan. Ya. Indahnya kebersamaan, indahnya kesatuan, indahnya kekompakan, yuk kita praktekkan. Saya siap menerima saran, kritik sekeras apapun demi tolong pahami terkait dengan tugas pokok dan fungsi supaya ini terarah tugas ya, pokok dan fungsi terkait dengan pengelolaan ADI. Jadi semangatnya merah putih ya, merah putih 17 Agustus. Baik, inilah ini sudah saya share Pak ke sekretaris, kemudian ke yang terkait sampai juga kan ya. Nah, jadi barangkali ada kesalahan. Nah, ini saya konsepnya ngambil dari mana? Rujukannya dari pedoman ADI dari Dewan Dakwah Pusat. Jadi tugas pokok dan fungsi pengelolaan Akademi Dakwah Islamiyah itu seperti ini. Ya. Ini nggak usah saya bahas ya. Kemudian wakil direktur juga jelas, ini Pak Denis Herman, mudah-mudahan ya datang hari ini. Itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan bidang akademik dan menyusun rencana dan program kerja, penyusunan jadwal perkuliahan serta ujian. Itu tugas pokoknya. Ya, tugas pokoknya. Kemudian fungsinya adalah di bawahnya. Jadi ternyata kalau saya amati masing-masing itu punya peran, ya, punya tugas
yang tidak sama. Tapi nanti ujungnya adalah menjadi satu kesatuan. Karena kalau sama, ngapain dibentukkan gitu? Jadi saling menunjang di sini. Ini kemudian nih ternyata wakil direktur 2 bidang kemahasiswaan banyak Pak Kiai. Banyak ini bertanggung jawab dan mengkoordinir pengelolaan bidang kemahasiswaan ADI sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian fungsinya ini banyak. Ini sudah saya share masing-masing. Dan staf tata usaha saya merahi ini, personil belum ada. Ini tugas PR bersama. Tugas pokoknya bertanggung jawab atas pengelolaan tata usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi fungsinya seperti ini. Dan yang terakhir saya melihat di sini memberikan laporan secara berkala kepada wakil direktur ya, ADI bidang administrasi dan keuangan. Ya, keuangan apa nih? saya belum jelas di keuangan apa nih gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas pada saat rapin. Nah, berikutnya adalah musrifah, tugas pokoknya sudah jelas ya, sudah jelas alhamdulillah. Dan yang saya harapkan sebetulnya adalah support need tahap awal ini. Yang pertama adalah kalau salah nanti tolong sempurnakan ya. Pengaktifan fasilitas Wi-Fi untuk mendukung proses perkuliahan dan operasional ADI. Ya, barangkali seperti masjid kita itu diberi gratis Pak oleh Kominfo. Nah, apakah saya yakin bisa lah gitu, mungkin dengan pendekatan ya kita tuh sudah 2 tahun Pak. Masjid Asapia itu gratis free Wi-Fi. Nah itu kenapa ADI kok tidak? Gitu kan? Nah ini mudah-mudahan ini mohon dukungannya karena salah satu keluhan dari mereka itu aduh ya mudah-mudahan nih. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, memenuhi biaya makan untuk para mahasiswa dan musrifah cukup tidak? Ya, ini saya nggak tahu deh cukup atau tidak gitu kan ini menjadi PR bersama. PMBG cukup Pak. Nah, jadi ini jadi PR nih. Yang ketiga, mohon support juga adalah dukungan anggaran pengganti transport untuk para dosen. Waalaikumsalam Pak Direktur. Di pimpinan. Ini yang nomor 3 saya nggak paham nih, cuman ada beberapa keluhan juga. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk para dosen, minimal ada pengganti transport katanya. Ya. Nah, ini. Mangga Pak Denny, mangga. Pimpinan ADI dia pimpinan ADI. Oh, ayo pimpinan mah. Alhamdulillah. Nah, ini mohon dicatat ya. Kemudian yang keempat, dukungan penyediaan penyimpanan data. Saya lihat data nih siapa yang nyimpan? Punya nggak hard disk yang besar atau eksternal ini? Ya punya nggak? Belum punya. Banyak nggak datanya? Pak, datanya banyak nggak? Banyak. Nah ini kan. Jadi dukungan penyediaan penyimpanan data, hard disk internal, dokumen dan arsip ADI. Tolong ada dokumen yang soft copy, ada yang hard copy. Nah itu juga tolong diserahkan ke kita. Saya ingin belajar juga. Dokumentasi dan arsip ADI jangan sampai hilang. Kemudian yang terakhir adalah dukungan lain-lain jika diperlukan saat momen tertentu atau emergensi. Nah ini ya. Dukungan lain-lain ya pada saat emergensi di luar program ternyata ada dukungan gitu kan yang harus didukung oleh Dewan Dakwah ya kita komunikasikan. Jadi pada saat emergensi. Sementara itu 5. Jadi kalau 5 ini kita bisa solusikan, bisa kita atasi, mudah-mudahan menjadi semangat pimpinan ADI ini untuk solid. Saya kira itulah, nggak usah panjang. Ya mudah-mudahan nanti walaupun sedikit saya berharap bisa disempurnakan bersama. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.